Tadi kalau misalkan kabel datanya ini Type C to Type C, jadi ujung sama ujungnya itu sama-sama Type C nih guys. Nah ini gua rasa agak susah sih kalau misalkan lu harus minjem kabel Type C to Type C, karena menurut gue jarang yang pakai kabel jenis ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Kalian bisa lihat sendiri di sini, Galaxy A72 itu punya 3 keunggulan. Yang pertama, Infinity O Display. Ya, untuk lebih mudahnya ini adalah kamera punch hole. Dan selanjutnya ada quad kamera 64 megapiksel with OIS. OIS ini adalah teknologi yang bisa bikin gambar itu lebih terang kalau misalkan ngambil foto di kondisi yang minim cahaya. Nah, terus di sini ada juga IP67, Water and Dust Resistance. Ya, Samsung ngeklaim kalau misalkan Galaxy A72 ini bisa tahan di air ya, tapi bukan diemin selama 30 menit, nggak kayak gitu. Tapi tahan air ya, cukup keren lah ya untuk HP tahan air. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia Samsung Galaxy A72 warna Awesome Black. Saat gue memegangnya pertama kali nih guys, ini tuh compact banget di tangan gue. Dan ukurannya cukup enak untuk kalian yang emang punya tangan gede kayak gini, kayak laki-laki gitu. Dipegang tuh enak banget. Terus kalian bisa lihat bodi belakangnya itu kayak matte atau doff ya, tapi di sini meskipun gue tadi sempat bilang ini mirip Note 20, tapi bodinya tuh berbeda karena dia itu cuma dilapisin plastik aja guys, nggak ada Corning Gorilla Glass Victus kayak di Note 20. Tapi kalian bisa lihat kan modulnya tuh, lihat 3 kamera gede, lalu ada 1 sensor kecil dan ada LED flashnya. Lalu sekarang kita lihat sebelah kanannya, di sini ada tombol power dan tombol volume. Lalu di bagian atas ada lubang mic dan ada lubang untuk SIM tray. Terus di bagian bawah ada port speaker, ada port untuk USB Type-C tentunya, dan ada juga lubang kabel jack 3,5 mm. Sekarang kita ngebahas soal layarnya guys. Di sini layarnya seperti yang kalian bisa lihat sendiri cukup lebar guys, karena ukurannya adalah 6,7 inci bersama panel Super AMOLED yang bisa menghasilkan refresh rate sebesar 90 Hz. Ya ini menurut gue cocok buat kalian yang doyan gaming, karena untuk kualitas refresh rate 90 Hz itu udah cukup mumpuni kayak game-game kompetitif seperti Mobile Legends, PUBG atau game-game lainnya guys. Nah, terus di sini ada juga nih seperti yang dibilang tadi Infinity O Display. Kalian bisa lihat sendiri. Kamera selfie-nya di bagian tengah dan untuk resolusinya adalah 32 megapiksel. Ini cukup gede, tapi kayaknya tadi gue sedikit kelewat nih guys, karena gue belum jelasin resolusi dari kamera belakang si Samsung Galaxy A72. Untuk kamera utamanya, Galaxy A72 ini punya resolusi sebesar 64 megapiksel. Terus Galaxy A72 ini juga dilengkapi dengan 8 megapiksel lensa telefoto bersama dengan 12 megapiksel lensa ultrawide. Nah, menariknya di sini ada juga satu sensor makro berukuran 5 megapiksel. Selain itu, kita bakal ngerasain baterai sebesar 5000 mAh di Samsung Galaxy A72. Dengan baterai 5000 mAh, gue ngerasa sih Samsung Galaxy A72 ini bisa dipakai selama seharian, tapi gue sendiri belum nyoba. Jadi nanti gue bakal membuat review tentang baterai Galaxy A72 ini secara terpisah untuk mencari tahu berapa lama sih sebenarnya kekuatan Galaxy A72 dipakai selama seharian penuh. Nah, sekarang gue udah nyalain si Samsung Galaxy A72 nih guys. Kita lihat spesifikasi daleman yang dibawa. Seberapa besar kapasitasnya? Kalau misalkan kalian ingat di awal gue udah kasih tahu, kapasitas RAM itu adalah 8 GB. Terus untuk penyimpanannya adalah 128 GB. Dan untuk prosesornya sendiri, Samsung ini udah pakai Snapdragon 720G. Untuk kalian yang ngerti sama prosesor, mungkin kalian tahu nih, kalau misalkan ada kode G di belakangnya, biasanya itu memang khusus HP gaming. Jadi kayaknya meskipun
Samsung nggak nyematin nama smartphone gaming ke Galaxy A72, tapi dengan penggunaan Snapdragon 720G, HP ini mungkin bisa kita masukkan ke dalam kategori HP gaming. Dan untuk kalian nih yang pengen tahu nih kinerja dari Galaxy A72 untuk bermain game, gue udah memainkan beberapa game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Guys, jadi game pertama yang gue mainin ini adalah PUBG Mobile. Kalian bisa lihat sendiri nih. Kalau untuk grafis sih gue nggak ada kendala sama sekali ya sama si Galaxy A72 ini. Kalian bisa lihat nggak patah-patah juga untuk ngejalanin ya game PUBG ini, nggak ada patah-patah sama sekali. Dan untuk resolusinya sendiri, gue di sini sekarang lagi pakai yang HD High karena settingan defaultnya ya. Kalian bisa lihat nih, sekarang gue buka settingan dulu. Nah, kalian bisa lihat ini gue pakai yang HD High. Kalian bisa pakai yang balance sampai ultra atau smooth sampai ultra juga. Tapi untuk HDR belum ada, Ultra HD belum ada, dan UHD juga belum tersedia guys. So gue coba pakai yang biasa aja, oke? Gue coba pakai HD High. Kalian bisa lihat. Menurut kalian gimana? Aduh, gue belum dapat senjata nih. Oke guys, jadi di sini gue main game Free Fire. Kalian bisa lihat sendiri grafiknya. Gue ngerasa ini udah cukup bagus ya guys, grafiknya di Galaxy A72. Kalian bisa lihat sendiri, kontras warnanya nyata. Terus kalian bisa lihat juga kalau misalkan gerakannya tuh nggak patah-patah guys. Nah, kalau misalkan kita ngelihat settingnya, sekarang kalian bisa lihat grafik. Di sini bisa pakai klasik, terang, vivid juga masih bisa, ocean pun bisa. Kalian bisa lihat kalau ocean. Nah, kalau pakai ocean emang gambarnya tuh lebih nyata, tapi gua tuh ngerasa ini sedikit agak patah-patah ya, kayak lebih susah dikontrol ya gitu guys. Nah, untuk main yang lebih enak, gue sih nyaranin untuk ke settingan default kayak awal aja guys. Kalian bisa pakai klasik ataupun terang. Ini menurut gue masih oke-oke aja. Jadi untuk game terakhir gue coba main Mobile Legends. Kalian bisa lihat sendiri nih, nggak ada patah-patah ya guys di Galaxy A72. Gue ngerasa oke-oke aja. Dan untuk tampilan grafisnya di Galaxy A72 itu bisa menampilkan sampai high dan ultranya belum tersedia. Tapi itu nggak masalah guys, mau ultra mau high. Tapi kalau misalkan nggak ada nge-lag, nggak ada patah-patah, itu gue ngerasa ya oke-oke aja. Dan kayaknya emang nggak salah kalau misalkan Galaxy A72 ini bisa disebut dengan sebagai smartphone gaming untuk seri A nya Samsung ya. Soalnya dari yang ketiga game yang udah gue mainin termasuk ini ya, Galaxy A72 itu nggak ngalamin panas sama sekali sih guys. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok katanya tadi HP gaming, tapi mainin HP gamingnya cuma 3 game doang. Nah, ini gue bakal buat terpisah karena gue udah download beberapa game juga, dan nanti gue bakal bikin video lanjutan nih tentang review gaming dari Galaxy A72. Dan untuk penggunaan sistem operasinya, Galaxy A72 ini udah menggunakan Android 11 yang versi terbaru ya guys. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan nantinya HP ini bisa menjalankan Android 12. Dan untuk sistem antarmukanya menggunakan One UI 3.1. Oke, jadi segitu dulu guys untuk unboxing dan hands-on dari Galaxy A72. Gimana menurut kalian untuk spesifikasinya dan untuk kemampuannya, hasil kamera, segalanya? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dan untuk harganya, Samsung Galaxy A72 ini dibanderol mulai dari harga 5.699.000 sampai 5.999.000. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat aja spesifikasi berikut ini. Nah, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Dan buat kalian yang suka sama video unboxing Samsung Galaxy A72, kalian bisa langsung like aja nih guys.
Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan ada penilaian yang nggak sesuai sama pendapat kalian, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat yang nonton tapi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain juga loncengnya ya guys. Oke, sampai ketemu bersama gue Fahmi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye!